Hi, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan membahas tentang to state things untuk menyatakan benda-benda tertentu, dan ini nanti benda-bendanya itu seperti apa. Yang pertama adalah the names of the things in the classroom, benda-benda yang ada di ruang kelas. The things that we often have in our bags, benda-benda yang ada di dalam tas kita. The name of the things at the dining table, benda-benda yang ada di dalam meja makan. Their number, jumlah, and location, dan lokasinya. Materi ini merupakan materi yang ada dalam buku bahasa English When English Rings a Bell untuk siswa kelas 7 SMP. Kali ini kita hanya fokus membahas pada chapter 4 bab keempat yang berjudul This is my word, dan fokusnya pada halaman 59 sampai halaman 65. So, are you ready to study? Let's get started. Sebelum memulai pada pembahasan buku kalian halaman 59 sampai halaman 65, saya ingatkan kembali kepada kalian mengenai ringkasan materi dari bab keempat ini, yaitu tentang the article a and the, dan juga penggunaan there is sama there are. Kalian nanti bisa melihat pada video saya part 1 bagian pertama. Pada bagian pertama tersebut, saya sudah menjelaskan tentang penggunaan artikel a and sama the, dan juga penggunaan there is sama there are. Dan video ini nanti part 2 bagian kedua, kita langsung aja membahas pada halaman 59 sampai halaman 65. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pada halaman 59. Di situ ada chapter 4 bab keempat yang berjudul This is my word. Ini adalah duniaku, dan kita scroll ke bawah. Di situ ada apa aja yang akan kita pelajari selama satu bab ini. We will learn, kita akan belajar to state things untuk menyatakan benda-benda tertentu, animals, hewan-hewan, and public places around us, dan tempat-tempat umum yang ada di sekitar kita. Jadi dalam satu bab ini kita akan mempelajari benda-benda, hewan-hewan, dan juga tempat-tempat umum yang ada di sekitar kita. Tetapi pada part 2 bagian kedua ini kita hanya fokusnya membahas tentang the name of the thing in the classroom, di ruang kelas, in our bags, di tas kita, at the dining table, di meja makan, their number, jumlah, and location, dan lokasinya. Jadi tinggal kita fokus pada 3 hal ini. Kemudian pada halaman 60 di situ ada observing and asking question, mengamati dan mengajukan pertanyaan. We will learn, kita akan belajar to say the names of the things in the classroom, untuk mengatakan nama-nama benda-benda yang ada di ruang kelas. Ini nanti benda-bendanya apa aja kita sebutkan, kemudian guru itu menyebutkan pertama kali dan kalian nanti menirukan setelah guru tersebut. Langsung saja pada gambar di bawah ini. Kita mulai dari gambar di sebelah kiri ya. Di situ ada a globe. A globe di sini artinya sebuah globe. Kemudian di sampingnya a clock, sebuah jam. Kemudian a board, sebuah papan. Nah, kalau papan tulisnya berwarna hitam namanya blackboard. Kalau warnanya putih namanya whiteboard. Karena di sini warnanya adalah hijau, maka green board. Kemudian di atasnya ada a picture, sebuah gambar. Kemudian di sampingnya ada an air conditioner, ada sebuah AC. Kemudian di bawahnya ada a window, sebuah jendela, a door, sebuah pintu. Kemudian di bawahnya ada a wall, sebuah dinding. Di sampingnya a table, sebuah meja, a book, sebuah buku, a cupboard, itu adalah ada sebuah almari. Kemudian di bawahnya ada a desk. Desk di sini adalah bangku, a chair, kursi, a floor, lantai. Dari gambar tersebut dan juga dari kosakata yang ada di situ tentang nama-nama benda yang ada di dalam kelas. Nah, di situ kita menemukan ada penggunaan artikel a sama an. Kita lihat di situ a globe, a clock,
a picture, a board, a door, a window. Nah, di situ semuanya menggunakan a. Kita mengingat kembali apa itu perbedaan e sama en. Jadi e sama en di sini adalah sebuah artikel atau kata sandang. Tetapi ada perbedaan antara e sama en. Kalau e itu adalah digunakan untuk kata benda yang berawalan dengan huruf konsonan. Sedangkan en itu digunakan untuk kata benda yang berawalan dengan huruf vokal. Maka di situ contohnya adalah an air conditioner. Untuk an air conditioner, kenapa di sini menggunakan en? Karena pada kata benda di situ atau kata benda tersebut berawalan dengan huruf vokal a, i, u, e, o, maka menggunakan en. Tetapi kalau kata benda di situ berawalan dengan huruf konsonan, maka menggunakan e saja. Di sini ketika kalian nanti ingin menyebutkan sebuah benda apa yang ada di ruang kelas kalian, kalian ditekankan penggunaan artikel e ataupun en. Contohnya ya, it is a clock. Ini adalah sebuah jam dinding. It is a globe. Ini adalah sebuah globe. It is a keyboard. It is a desk. It is a picture. It is a chair. It is an air conditioner, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 61. Di situ ada collecting information, mengumpulkan informasi. Tugas kalian adalah we will tell the names of 10 things. Kita akan mengatakan nama-nama dari 10 benda. Jadi kalian nanti menyebutkan 10 benda that we really have in our classroom, yang benar-benar kita miliki di ruangan kelas kita. Kalian nanti menyebutkan 10 benda yang ada di ruangan kalian. Untuk menyebutkan benda yang ada di ruangan kalian, kita gunakan there is sama there are. Jadi saya ingatkan lagi, kalau there is itu digunakan untuk satu benda. Kalau there are digunakan untuk benda jamak, yaitu 2 benda lebih. Untuk contohnya, umpama kalian di dalam ruang kalian itu banyak benda-benda, kalian menggunakan kata-kata there are many things in the classroom. Di sana banyak benda-benda yang ada di ruangan kelas kita. Contohnya lagi, there is a table for the teacher. Di sana ada sebuah meja untuk guru. There is a book on the teacher's table. Juga ada buku di atas meja guru. There are 4 chairs. Di sana ada 4 kursi. Nah, kenapa di sini menggunakan there are? Karena jamak, ada 4 kursi. There are 4 chairs. There are 2 desks. Di sana ada juga 2 bangku. Contohnya lagi, there is a keyboard in the classroom. Ada almari di ruangan kelas. There is a globe on the keyboard. Ada globenya di atas almari. There is a green board on the wall. Ada juga papan tulis berwarna hijau di dinding. There are 2 pictures on the wall. Ada juga 2 gambar di dinding. There is a clock on the wall. Ada sebuah jam di dinding. There is a door. Di sana juga ada yang namanya pintu, dan seterusnya. Kalian bisa menyebutkan seperti itu. Next, we will continue on page 62. Kita lanjutkan pada halaman 62. Ada observing and asking question, mengamati dan mengajukan pertanyaan. We will learn, kita akan belajar to tell the names of the things, untuk menyatakan atau menceritakan tentang nama-nama benda. Tetapi bendanya beda loh ya. Kalau tadi di awal itu tentang ruangan kelas, benda-benda apa aja yang ada di dalam ruangan kelas. Tetapi sekarang kita belajar that we often have in our bags, yang mana kita sering miliki di dalam tas kita. Jadi apa aja benda-benda yang ada di dalam tas kita? Kita scroll ke bawah, di situ ada 2 pencils, 2 pencils. Jadi di sini ada tambahan s. S di sini menunjukkan jamak karena bendanya adalah 2 pencils. Di sampingnya a ruler, sebuah penggaris. Di sampingnya a glue, sebuah lem. Kemudian di bawahnya a bottle, sebuah botol. Some books, beberapa buku. A rubber, sebuah penghapus karet. Di bawahnya ada 3 benda, a lunchbox,
kotak makan siang, jadi dia membawa bekal gitu ya, bekal kotak nasi. Kemudian a sharpener, sebuah rautan. A pair of scissors. A pair of scissors itu adalah sepasang gunting. Gunting itu kan ada dua gitu kan, maka namanya a pair of scissors. Nah, dari kata benda di situ kalian bisa menyebutkan it is a ruler. Ini adalah sebuah penggaris. It is a tube of glue. It is a drinking bottle. It is a pen. It is a sharpener. It is a lunchbox dan yang lainnya. Kemudian pada halaman 63 ada collecting information, mengumpulkan informasi. We will learn to tell the names of the things. Kita akan menyatakan atau menceritakan tentang nama-nama benda that we really have in our bags, yang mana kita benar-benar memilikinya di dalam tas kita. Caranya bagaimana? Di bawahnya kita scroll, di situ ada dua student yang mana mereka itu bercakap-cakap atau berbicara antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama dulu, dia menyebutkan benda apa aja yang dia miliki di dalam tasnya. I have 2 rubbers. Saya mempunyai 2 penghapus karet. What about you? Bagaimana dengan kamu? How many pens do you have? Berapa banyak pulpen yang kamu miliki? Dia bertanya seperti itu kepada temannya. Kemudian temannya menjawab, I have 3 pens. Saya memiliki 3 pulpen atau 3 pena. Jadi dari benda-benda yang ada di dalam tas kalian bisa membuat percakapan seperti ini. Dan di bawahnya di situ ada tabelnya, ada kolomnya. Kamu lihat di situ. Nanti ketika kalian bertanya sama temannya bisa memasukkan di dalam kolom ini. Contohnya, kolom di situ ada 4. Yang pertama nomor, yang kedua adalah names of the things, nama-nama benda, bendanya apa aja. Di sampingnya adalah numbers of the things in my bag. Angka-angka atau jumlahnya berapa benda yang dimilikinya di dalam tas tersebut. Kemudian di sampingnya, benda yang dimiliki temanmu ada berapa? Numbers of the things in my friend's bag. Contohnya kayak tadi ya. Yang pertama adalah rubber, penghapus karet di situ. Kalau yang kamu miliki adalah 2, maka di situ kamu tulis 2. Kalau yang dimiliki temanmu itu adalah 3, maka ditulis 3 dan seterusnya. Jadi nanti kalian bertanya kepada teman, kemudian kamu masukkan di situ bendanya apa. Umpamanya buku ya book. Kemudian ruler, penggaris. Nah, jumlahnya berapa ditulis di situ. Kemudian pada halaman 64 ada collecting information, mengumpulkan informasi. Nah, di sini nanti informasi apa aja yang kamu kumpulkan. We will report, kita akan melaporkan our findings, penemuan kita to the class orally. Secara lesan, kamu tadi menemukan apa aja dari teman-temanmu yang kamu miliki apa aja, kamu cantumkan, kamu sampaikan kepada temanmu secara lesan. Contohnya ada di bawah situ ya. Number 1, I have 2 rubbers. Saya mempunyai 2 penghapus. And Ruli has 3 rubbers. Dan Ruli mempunyai 3 penghapus. Kemudian di bawahnya temanmu mempunyai apa? Temanmu mempunyai apa lagi? Kamu cantumkan di situ. Kemudian pada halaman 65 di situ ada collecting information, mengumpulkan informasi. We will tell the names of the things at the dining table. Kita akan memberikan nama-nama benda-benda yang ada di dining table, di meja makan. Their number, jumlah, and location, dan lokasinya. Ini maksudnya seperti apa? Kita lihat di bawahnya ya. Here are what we will do. Di sini ada beberapa yang akan kita lakukan. First, we will go around our school. Kita akan pergi mengelilingi sekolah to identify the rooms and other facilities there, untuk mengidentifikasi ruangan dan fasilitas-fasilitas yang lain, and the number of each thing, dan jumlahnya. Jadi maksudnya di sini nanti kalian mengelilingi sekolah di situ, atau kalian
berjalan-jalan mengelilingi sekolah untuk menyebutkan atau menuliskan ruangan dan fasilitas apa aja yang ada di sekolah tersebut beserta jumlahnya ada berapa, fasilitasnya seperti apa. Second, we will use a dictionary to know their name. Then we will plan what to say about each of our finding in our notebook like the example. Kemudian kalau sudah mengetahui jumlahnya berapa, terus ruangan apa aja itu, kamu tulis di dalam tabel di bawah ini. Contoh tabelnya di situ ada 2 contoh ya. Contoh yang pertama, we have 15 classroom. Kita memiliki 15 ruangan kelas. Contoh yang kedua, we have 1 library. Kita memiliki 1 perpustakaan. Kemudian kamu tulis di situ, kamu memiliki kantor berapa, kemudian memiliki ruang lab berapa, ruang lab komputer berapa, dan seterusnya kamu tuliskan di situ. Nah, itu tadi untuk video part 2 bagian kedua yang membahas tentang to state the things in the classroom, in our bag, and in our school and their location. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.